guys, welcome back YouTube my channel. Jadi hari ini aku main tower. Aku sambil bikin cerita hal gitu. Ini pokoknya cocok banget untuk opening kalian guys. Tanpa berlama-lama langsung aja cekidot. Ayo kita mulai. Let's go. Namanya Siska. Dia tuh suka bergaul sama anak cowok. Ya aku juga nggak tahu dia kenapa nggak berteman sama anak cewek. Mungkin ada alasannya kali ya. Singkat cerita, si Siska ini dia itu akrab sama cowok karena dia tuh baik. Terus tapi banyak yang bilang dia itu pick me. Padahal emang karena cewek-ceweknya itu juga ada yang mau berteman dengan Siska. Padahal Siska udah mendekati diri untuk berteman. Tapi malah dibilang so asik, caper. Mungkin bagi mereka ya caper apalah itu. Tapi ada suatu hari dia bantu teman-temannya kayak gimana ya, misalnya kayak dimusuhin atau didiemin gitu loh, tapi dia malah tetap bantu walaupun udah diejek-ejek, diiniin lah, dibully. Pas dia lagi bantu malah ada yang bilang caper, pick me, padahal dia cuman mau bantu. Nah terus si Siska ini diajar dan dibully-bully setiap hari. Bahkan anak cowoknya ikut-ikutan bully Siska. Pokoknya kayak kelas dia itu udah musuhin dia satu kelas gitu. Terus suatu hari nih ya, kan si Siska ini lagi menjali dia itu dan dia itu kan tempatnya Jakarta nggak boleh tidak dilihat sama orang lain, malah dilihat sama orang yang ada di kelasnya atau murid itu loh. Singkat ceritanya, Siska itu dia marah karena dibaca diarinya. Terus nih ya, ada dibacain oleh murid lainnya hingga satu kelas tuh tertawa terbahak-bahak. Bahkan seperti lelucon atau candaan yang mereka buat. Siska masih sabar karena mungkin murid itu ingin buat candaan. Tapi dia tahu candaannya itu berlebihan banget. Nah si Siska dia bilang, teman-teman itu nggak lucu, itu candaan kalian tapi malah dibilang caper karena kayak sok baik gitu. Orang yang ngebully dia itu yang pertama kalinya itu kita sebut aja namanya itu Siti ya. Si Siska diolok-olok tuh sama si Siti dan satu kelas lainnya. Siti itu dia bilang lo itu caper, pick me, gak usah banyak bacot. Terus karena dibully terus, selalu dibaca diarinya, diolok-olok, dia akhirnya muak dan dia bilang, apa salah aku? Apakah aku caper, inilah, itulah, atau membuat kalian kesal? Mohon maafkan aku jika kalian melihat seperti itu. Tolong maafkan aku dan tolong buat aku seperti yang kalian inginkan. Dan aku juga tidak tahu apa salah. Lalu si Siti itu dia bilang, lo itu caper, pick me, gak usah banyak bacot. Lo itu pick me kan? Lo itu pengen banget dikasihani satu kelas kan? Dan dipuji-puji kan? Bilang aja deh, kan lo pick me. Mungkin bagi mereka itu pick me itu kayak caper ataupun kayak alay gitu ya, kayak yang kita tahu gitu. Tapi kata guru aku nih ya, pick me itu dalam
itu ternyata itu dia kayak jual diri ke laki-laki gitu loh. Si Siska dia sedih banget dengan kata itu karena dia udah gak sanggup dengan dunia ini. Akhirnya dia bundir. Saat dia sudah meninggal, ternyata satu kelas sangat senang. Tapi wajah ketakutan ataupun kayak ketakutan sambil menangis. Siti pun dia itu langsung ke toilet. Dia menangis di toilet hingga 1 jam. Akhirnya dia bilang sama teman-teman, apakah kita tidak keterlaluan? Kita kan sudah bully dia, terus dia sudah meninggal gara-gara kita membuli dia. Terus malah Siti kan bilang kayak gitu. Nah, murid-murid yang lain dengan itu malah marah. Heh, lo bodoh atau gimana? Gimana sih lo? Lo itu kan yang bully dia pertama, skrempol kasihan. Apakah lo itu pengen ya dicariin perhatian sama murid yang lain? Udahlah, lo ngaku aja. Males banget gue lihat orang kayak pick me kayak lo. Kata murid. Sang Siti dia selalu dibully setiap hari karena dia kasihan, padahal itu perbuatan dia pertama. Dan itu adalah wujud balas dendam dari Siska. Pada malam itu, mereka pada hari itu mereka seneng banget karena ya gak ada Pikmi lagi di kelas itu. Yang mereka anggap itu Siska dan Siti itu Pikmi. Nah, terus pas mereka bilang kayak gitu, ternyata ada kabar nih dari ibu guru. Ibu guru bilang kayak gini, anak-anak, apakah ada yang melihat Siti? Dia tidak masuk beberapa hari ini. Bahkan dia tidak ada di rumah, orang tuanya mencarinya. Dia menghilang. Jika kalian melihatnya, tolong telepon ibu ataupun keluarganya ya. Kelas biasa saja dan mereka tidak peduli apapun. Dan mereka tertawa terbahak-bahak karena mendengar kabar itu. Entah apa yang lucunya. Dan ternyata itu adalah tertawa terakhir mereka. Dan kata-kata mereka terakhir. Ternyata saat malam itu adalah malam yang paling mengerikan. Mereka sedang tidur pulas, murid-murid yang lainnya satu kelas sedang tidur pulas di rumah mereka masing-masing. Dan mereka diteror satu persatu oleh Siska. Dia ingin balas dendam. Satu persatu akhirnya meninggal. Dan Siti tidak tahu di mana dia. Mungkin dia disesatkan. Oke teman-teman, sekian dulu ya. Terima kasih yang sudah nonton. Oke, mohon maaf ada kesilapan atau yang mungkin kalian tidak pahami, boleh ditanyakan di dalam komentar ini. Saya mohon maaf jika saya mungkin membuat kalian marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin, walaupun sudah telat hari rayanya, tidak apa-apa brother.